Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Galang Wirgawan. Saya akan mempresentasikan hasil dari analisis novel Perjalanan Anarki karya Jazuli Imam dengan menggunakan pendekatan ekspresif. Kemudian apa yang akan kita bahas? Secara garis besar, kita akan membahas tiga hal, yaitu pengertian, ekspresi pengarang, dan proses kreatif. Nah, pengertian. Yang pertama adalah pengertian pendekatan ekspresif. Menurut Abrams, pendekatan ekspresif adalah pendekatan dalam kajian sastra yang menitikberatkan kajiannya dalam ekspresi, perasaan, atau temperamen penulis. Jadi, saya akan memfokuskan pendekatan saya atau analis saya terhadap ekspresi perasaan pengarang yang dituangkan dalam karyanya. Nah, saya akan ingin menganalisis novel. Dan apa itu novel? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat dan perilaku. Novel merupakan sebuah narasi prosa yang diciptakan dengan panjang yang cukup dan kompleksitas tertentu, di mana berhubungan dengan pengalaman manusia secara imajinatif, biasanya melalui serangkaian peristiwa yang berhubungan dan melibatkan sekelompok orang dalam latar tertentu. Dalam kerangka luasnya, genre novel telah mencakup beragam jenis gaya seperti romantis atau sejarah. Selanjutnya, berikut adalah ekspresi pengarang yaitu Imam Jazuli yang dituangkan dalam novel Perjalanan Anarki. Perjalanan Anarki adalah sebuah novel yang dominan menceritakan alam, cinta, dan idealisme. Semua disampaikan melalui kisah perjalanan L dan Sekar sebagai pelaku utama, sepasang yang melawan, mahasiswa PI, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Pembangunan Internasional, Angkatan 2008. L adalah seorang pejalan, pegiat teater kampus, seorang muda urakan yang selalu melawan bila kemerdekaannya sebagai individu terusik di mata kampus dan segala isinya. L adalah ikon mahasiswa yang menyenangkan untuk dijadikan kawan, sedangkan Sekar seorang mahasiswa terbaik dengan IPK hampir sempurna, cantik, pintar, dan patuh. Hal itu berseberangan dengan L. Sekar yang seorang ketua HMJ adalah potret mahasiswa yang populer, kekinian, patuh, dan main aman. Novel ini juga menceritakan tentang sebuah perjalanan mendaki hingga ke gunung-gunung seperti Merbabu, Rinjani, dan sebagainya. Nah, berikut ekspresi pengarang yang dituangkan dalam novel. Yang pertama, sinis. Sinis adalah bersifat mengejek atau memandang rendah orang lain. Dalam novel tersebut, pengarang meluapkan ekspresinya dalam kalimat, "Kamu mau kuliah?" kata Bu Ani dengan senyuman sinisnya yang kental. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya, sudah dijelaskan oleh penulis juga jika Bu Ani tersenyum dengan sinis. Kemudian, "Kamu keluar." Bu Ani kehabisan kata. Hanya pengusiranlah jurus andalanya saat ia
merasa ditelanjangi berat-berat oleh mahasiswanya. Ekspresi selanjutnya, marah. Marah bisa diartikan sangat tidak senang karena dihina atau diperlakukan tidak sepantasnya. Ekspresi pengarang dalam novel tersebut adalah, terus kamu sudah biasa sendiri boleh masuk kuliah terlambat, rambut acak-acakan, kalung, gelang, celana sobek-sobek, kemeja gak dikancing, dan semua kekuranganmu ini. Bu Ani kembali kepada L. Ia semakin menjadi sejak L berani menjawab statementnya. Dan kamu masih bisa bilang bahwa kamu mau kuliah. Selanjutnya, ekspresi ramah. Ramah bisa diartikan sangat tidak ramah bisa diartikan baik hati dan menarik budi. Bahasanya manis, tutur kata dan sikapnya juga baik, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Dalam pengarang mengekspresikan ramah, yaitu pada L menyambutnya, Sekar tersenyum untuk itu. Dengan membawa kopi, Sekar berharap obrolan dan perkenalannya dengan L akan menjadi lebih santai. Di sini sudah terlihat bahwa sosok Sekar ingin mengajak berteman kepada L. Ekspresi selanjutnya yaitu terkejut. Terkejut atau biasa sering disebut kaget. Penulis mengekspresikan ekspresi terkejut dalam kutipan, kawan-kawan Sekar di unit himpunan mahasiswa itu, termasuk juga Mas Dani, cukup kaget akan apa yang Sekar lakukan di kelas Jazuli. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, dan sudah tertulis bahwa kawan-kawan Sekar terkejut atau cukup kaget terhadap apa yang dilakukan Sekar dalam kelas. Ekspresi selanjutnya jenuh atau bosan, yaitu sudah tidak suka lagi karena sudah terlalu sering. Nah, dalam novel tersebut dikutip dalam, kebosanan melanda Sekar. Sejak semalam, teman-teman HMJ-nya pergi berlibur ke Kaliurang. Sedang Sekar, hari Minggunya ini ia lewati dengan hanya tidur sendirian. Nah, di sini dijelaskan bahwa Sekar merasa kebosanan karena di hari Minggunya ini Sekar menghabiskan waktunya dengan tidur. Ekspresi selanjutnya, malu. Malu yaitu merasa sangat tidak enak hati karena berbuat sesuatu yang kurang baik. Dalam novel tersebut dikutip dalam, sengaja ya, malu tahu. Sekar merasa tidak enak, kayak nggak punya uang aja. Nah, di sini sudah tertulis jelas bahwa Sekar merasa malu karena tingkah L. Ekspresi selanjutnya yaitu senang. Senang adalah merasa puas dan lega tanpa rasa susah dan kecewa dan sebagainya. Di dalam novel tersebut dikutip dalam, berasa kuliah kita Bu, Sekar tertawa kecil. Nah, tertawa kecil ini menandakan bahwa Sekar sedang bahagia atau senang. Ekspresi selanjutnya yaitu sedih. Sedih yaitu kebalikan dari senang. Dalam novel tersebut dikutip dalam kutipan, Sekar yang takut dan sedih berjalan menuju tenda untuk menghindar dari amarah L. Di sini sudah tertulis jelas
bahwa Sekar merasa takut dan sedih karena ia merasa ingin akan dimarahi oleh L. Ekspresi selanjutnya yaitu puitis. Puitis itu adalah ekspresi yang bersifat puisi. Dalam novel tersebut dikutip dalam kalimat, jika kau butuh lebih dari sekedar tafsiran dan kutipan perasaan tentang siapa itu Tuhan, teman, dan diri sendiri, pergilah mendaki gunung atau mengheninglah. Yang selanjutnya itu bingung. Bingung adalah hilang akal atau tidak tahu yang harus dilakukan. Dalam novel tersebut dikutip dalam, Sekar bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan L yang kini berdiri menghadap dirinya? Nah, di sini tertulis Sekar bertanya-tanya. Artinya, Sekar merasa bingung dan bertanya dalam hatinya tentang apa yang akan dilakukan L terhadap dirinya. Ekspresi selanjutnya yaitu capek. Dalam novel tersebut dikutip dalam, Sekar yang memang pada dasarnya tidak terbiasa menjaga selarut itu, akhirnya kelelahan dan tertidur di meja komputernya. Capek itu adalah perasaan penat, letih, payah, lesu, dan tidak bertenaga. Di sini sudah tertulis jelas bahwa Sekar tidak terbiasa begadang atau membaca hingga larut malam. Kemudian Sekar merasa kelelahan sehingga tertidur di dalam meja komputernya. Ekspresi selanjutnya itu kesal. Kesal adalah kecewa yang bercampur dengan jengkel. Nah, dalam novel tersebut dikutip dalam, Sekar gemas. Ia tepuk keras pundak L lantas bergerak kembali menuju balai tempat mereka duduk sebelumnya. Di situ sudah jelas tertulis bahwa Sekar gemas terhadap L. Kemudian Sekar menepuk keras pundak L karena merasa kesal terhadap L. Yang selanjutnya itu proses kreatif. Dalam menganalisis novel Perjalanan Anarki, menggunakan pendekatan ekspresif yang mengulas karya sastra sebagai ekspresi atau curahan atau ucapan perasaan atau sebagai produk imajinasi pengarang yang beroperasi atau bekerja dengan pikiran-pikiran, perasaan. Kritik itu cenderung menimbang karya sastra dengan pribadi penyair atau keadaan pikiran. Pengarang ingin mengungkapkan pikirannya bahwa tak semua yang mereka lawan sepenuhnya salah bila dilihat dari sudut pandang yang lain. Misalnya, saat L dan Sekar ingin datang terlambat, namun hanya L yang diusir oleh dosen. Sekar merasa tidak adil, kemudian ia memutuskan untuk keluar bersama L. Namun, sang dosen malah menyalahkan perbuatan Sekar. Tapi, jika dipelajari, perbuatan Sekar atau perilaku Sekar merupakan sebuah tindakan yang menjunjung tinggi keadilan. Itu saja. Sekian representasi dari saya. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.